Baik, kalau gitu kita mulai aja materinya hari ini. Bentar saya share screen-nya dulu. Sudah muncul tampilannya? Belum. Masih Pak. loading, Pak. Masih loading. Belum. Ada Pak, ada. Well. Pak. Ya. Udah. Udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke, di unmute dulu ya semuanya ya. Di unmute, di mute dulu. Kalau nggak saya nge-mute ya. Mute all. Informasi enterprise. Nah, ini adalah framework dari analisa desain sistem informasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada 4 buah faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah sistem informasi itu dibentuk. Di sini bisa dilihat yang pertama itu di bagian tengah ada sistem informasi. Ini bisa dikatakan juga adalah produk akhir dari pembangunan sistem informasi atau dari tujuan akhir dari pembangunan sistem. Nah, sistem informasi ini bisa juga dikatakan sebagai produk dari proyek sistem informasi. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa deskripsi ya yang bisa dilihat di sini. Misalkan yang pertama itu adalah sebuah sistem. Apa itu sistem? Sistem itu adalah gabungan dari beberapa komponen yang saling berkait dan juga terintegrasi nggak ada suaranya. Coba ntar ya saya stop dulu nih. Ada, Pak. Nah, coba ada suaranya Baru nggak? muncul. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada Baru suaranya. muncul. Udah ada, Pak. Udah ada. Ya, jadi tadi saya nyoba ini ya. Saya nyoba itu rekaman yang ada di apa namanya? Rekaman yang ada di YouTube. Saya coba setel. Nah, itu tadi modelnya seperti itu. Nah, tapi tadi ada yang bilang nggak ada suaranya. Iya, tadi nggak ada.
Tadi nggak ada, jadi videonya udah jalan itu nggak ada suaranya? Iya, ini baru ada lagi suara Bapak. Oh, jadi suara di apa namanya? Saya muter di video itu nggak, pas lagi jalan itu suaranya nggak ada, baru suara Iya. ini doang. Iya. Iya, Pak. Doang. Berarti salah kali ini. Jadi harusnya jangan dari YouTube gitu ya. Saya nyetel video sendiri aja gitu ya dari playernya. Udah, kita nggak usah pakai YouTube deh. YouTube kalau kalian mau ini aja, mau apa namanya? Mau ngelihat materinya. Berarti di sini ini saya stop share dulu. Ya, di sini kita siaran langsung aja, nggak pakai siaran ulang. Karena di apa namanya? Nantinya materi pertemuan secara video conference ini kalau dari kampus itu diwajibkan itu hanya 4 pertemuan, 4 kali. Nah, tapi kalau dari saya sebisa mungkin saya akan lakukan video conference terus setiap pertemuan gitu ya. Nah, nanti rekamannya kalian bisa ngelihat di YouTube gitu, biar kalian bisa live langsung lah, biar kalau ada apa namanya, ada pertanyaan atau ada materi yang mau didiskusikan bisa langsung dibicarakan gitu. Tapi kalau dari aturannya ya hanya 4 kali video conference. Nah, sisanya itu dosen boleh hanya share materi gitu, kayak tadi rekaman YouTube ataupun apa modul perkuliahan atau tugas itu boleh nge-share. Karena khawatirnya kendala dari ya yang nggak ada apa kemarin kendalanya itu kan dari internet ya, jaringan internet gitu, dari mahasiswa, wah ini kita nggak ada pulsa apa segala macam gitu. Jadinya yang yang disarankan untuk video conference itu hanya 4 kali. Nge-freeze, emang nge-freeze ya? Iya, Pak. Nge-freeze? Nge-freeze ya? Enggak. Suara saya lancar kan? Lancar. Bentar, Pak. Gambarnya mungkin yang bandwidth kurang nge-freeze. Tapi yang penting suaranya kan lancar kan? Iya, lanjut. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dianjurkan itu 4 kali, 4 chapter, 4 pertemuan untuk video conference. Nah, selepasnya itu dosen hanya boleh nge-share aja segala macam. Tapi kalau saya saya seterusnya ya insya Allah akan terus pakai video conference gitu ya. Nah, terserah dari kalian nanti kalau misalkan mau join di video conference nggak masalah, tapi model absennya paling nanti. Ya, seperti itulah. Nah, terus kemudian ini tampilannya udah muncul belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Share screen-nya udah muncul. Oke, tampilan PowerPoint ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sistem. Sudah, Pak. Ya, kalau gini berarti nggak usah tapi di mute aja deh. Di mute tapi kalian bisa unmute sendiri. Ntar dulu. Biar nggak berisik. Saya kadang kalau kalau ini ada Aji Setiawan, ngapain di sini nih? Tuh bagus. Anda salah ruangan ya? San, nickname mau diganti dia, Pak. Belum diganti kali, Pak. Belum diganti. Saya kira salah. Ya sih, kalau misalkan kalau presentasi materi gini kan saya nggak ngelihat wajahnya ya. Terus saya mute lagi. Nah, khawatirnya tuh kayak ngedongeng, ngomong sendiri
Tapi kaliannya nanti nggak kelihatan mukanya. Tahu-tahu ntar ngilang aja tidur gitu. Sorry. Share screen. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak? Ada, Pak. Ada. Kresek-kresek doang, Pak. Masa sih? Kresek-kresek. Jangan pakai video makanya. Kedengeran nggak? Keresek-keresek atau gimana nih sekarang? Dengar, Pak. Kedengeran, lancar. Pak. Kedengeran. Lancar. Kedengeran lancar, Pak. Oke. Makanya ini kan itu mungkin dari yang suara dari yang lain gitu ya. Maksudnya ini saya mute semuanya, terus nanti komunikasinya lewat chatting aja ya, di chat aja. Kalau nggak kedengaran suaranya ataupun apa gitu, di chat aja ya, selama saya ngejelasin. Oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan Ya, Pak. kedengeran nggak, ntar kalau udah misalkan ada yang bilang nggak kedengeran, terus nanti ya lewat chat aja gitu. Biar ke mute mute unmute-nya tuh cukup dari host aja. Khawatirnya keresek-kereseknya dari dari yang lain. Oke, saya unmute dulu semuanya. Baik, saya mulai ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah chapter pertama, analisa desain dan sistem informasi enterprise. Nah, chapter yang pertama ini kita akan membahas tentang framework information system. Apa itu framework information system? Framework information system itu adalah sebuah bagan terkait tentang information system, tentang sistem informasi. Nah, ini bagannya seperti ini. Gambarnya saya sedikit ya bentuknya nggak dimodifikasi, memang seperti itu bentuknya, tapi gambarnya saya ubah dikit gitu. Tapi intinya tetap di tengah itu ada yang namanya sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu bisa dikatakan juga adalah sebuah produk akhir dari pembangunan sistem informasi, karena memang tujuannya itu adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi. Dan yang kita lakukan adalah melakukan analisa, ya, dari namanya kan, analisa desain sistem informasi enterprise. Nah, sistem informasi enterprise itu adalah ya sebuah sistem informasi atau kata lainnya software. Tapi ini lebih kompleks gitu. Kalau software kan hanya sebuah software gitu ya. Kalau sistem itu bisa jadi gabungan dari beberapa software yang saling bekerja untuk satu tujuan tertentu, itu bisa dikatakan sebuah sistem informasi. Nah, ini ntar dia dipengaruhi oleh 4 buah faktor ya dalam pembangunan sistem informasi tersebut. Nah, ini kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu sistem informasinya atau produknya, atau istilahnya adalah the product. Nah, sistem informasi itu secara definisi itu yang pertama ya, sistem. Apa itu sistem? Jadi sistem itu adalah gabungan beberapa komponen yang saling berkaitan dan terintegrasi. Berkaitan atau terintegrasi dengan satu tujuan yang sama. Ini kata dasar sistem ya. Jadi belum membahas tentang komputerisasi, informasi segala macam. Hanya sistem aja. Jadi kalau misalnya dikatakan sebuah sistem pernapasan, sistem pengereman, sistem perusahaan. Nah, itu adalah gabungan dari beberapa komponen. Berarti dia ada beberapa unit, ada beberapa komponen. Nah, saling berkaitan, tapi mereka bekerja masing-masing sesuai dengan tugasnya.
Nah, tapi tujuannya sama. Gitu. Misalkan sistem pernapasan pada manusia, berarti setiap komponen itu ya bekerja dengan tujuan melakukan pernapasan untuk manusia gitu. Misalkan sistem pernapasan itu kan ada paru-parunya, terus kemudian ada apa istilah trakeanya gitu ya, ada hidung apa segala macam. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem definisinya. Terus kemudian definisi dari informasi. Nah, informasi itu adalah gabungan dari beberapa data yang memiliki manfaat untuk kalangan tertentu. Ya, jadi kalau misalkan dasarnya misalkan sebuah kata ya, kata itu kalau digabungkan menjadi sebuah kalimat. Kalimat kalau digabung menjadi sebuah informasi. Nah, informasi kalau digabung menjadi sebuah knowledge atau ilmu pengetahuan. Nah, ini informasi ini ya lebih ke arah informasi yang dikelola oleh komputer gitu. Jadi kita membahasnya adalah gabungan dari beberapa data gitu ya, karena data adalah satuan yang paling terkecil. Data tapi bisa dijabarkan lagi sih. Tapi ya di sini maksudnya gabungan dari beberapa data itu akan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini adalah ya suatu hal yang bermanfaat tapi hanya untuk kalangan tertentu aja. Karena informasi itu ya nggak setiap orang butuh sebuah informasi yang sama gitu, beda-beda. Ada apa namanya kalangan A, ya misalkan dia perusahaan banking gitu ya, berarti dia butuh data nasabah. Tapi data nasabah ini nggak akan dibutuhkan oleh perusahaan misalkan apa manufaktur gitu misalkan. Nah itu jadi ya, informasi ini ya gabungan dari beberapa data yang punya manfaat untuk kalangan tertentu. Kemudian selanjutnya sistem informasi gabungan ya, ini kata sistem dan juga informasi digabung definisinya itu dia merupakan suatu pengaturan gitu atau suatu gabungan dari beberapa unit kerja. Nah, apa itu unit? Unit kerja biasanya unit yang dimaksud di sini adalah unit yang ada di dalam sebuah perusahaan. Misalkan ada SDM, terus kemudian ada finance gitu, ada R&D gitu ya. Nah, gabungan dari unit-unit itu yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan gitu ya, untuk mengumpulkan, mengelola atau juga mensupport ya tujuannya ini untuk mensupport perusahaan tersebut gitu. Jadi sistem informasi ini ya gabungan dari beberapa unit atau komponen nah saling bekerja untuk satu tujuan tertentu, untuk satu tujuan yang sama, yaitu mengelola informasi untuk perusahaan tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan sistem informasi enterprise berarti ini gabungan dari beberapa unit. Nah, biasanya di setiap unit ini punya software masing-masing gitu. Jadi gabungan dari pekerjaan setiap unit untuk mengelola informasi yang dibutuhkan oleh enterprise untuk perusahaan gitu. Jadi itu definisi dari sistem informasi enterprise gitu khususnya. Nah, terus kemudian ada lagi di sini ada definisi dari teknologi informasi. Nah, apa itu teknologi informasi? Jadi teknologi informasi itu adalah sebuah istilah gitu ya yang menggambarkan kombinasi antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi. Gitu. Jadi kombinasi antara teknologi komputer, apa itu teknologi komputer? Yaitu hardware dan juga software dari sebuah komputer. Nah, itu berkombinasi dengan teknologi komunikasi. Apa teknologi komunikasi? Itu ya berupa jaringan, media, data, gambar gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan teknologi informasi. Jadi kombinasi antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi. Nah, terus kemudian jenis dari sistem informasi. Nah, ini kalau tadi kan sistem informasi itu ya tadi ya gabungan beberapa unit atau yang definisi lainnya ya gabungan dari beberapa softwarenya yang ada di setiap divisi di perusahaan. Nah, untuk mensupport tujuan dari perusahaan tersebut atau mensupport tujuan utama dari perusahaan tersebut yaitu mengelola informasi secara global yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini jenis-jenis dari sistem informasi enterprise. Nah, itu jenisnya ada TPS, yaitu Transaction Processing System, MIS, Management Information System, DSS, Decision Support System, IIS, Export System, CCS, Collaboration Communication System, OAS, Automatically
automation system. Jadi ini istilahnya, ini nanti kita bahas di chapter selanjutnya ya secara mendetail. Tapi ini ya ini contoh-contoh sistem informasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Tapi secara parsial, nih TPS ini biasanya dipakai oleh bagian operator. MIS ini untuk manajerial, DSS ini untuk level manajerial ke atas, gitu lah, level up. IS itu untuk expert system itu untuk ya para pengambil keputusan, gitulah. CCS ini untuk kolaborasi dengan setiap divisi yang digunakan di dalam sebuah perusahaan. Ini contohnya gini. Nah, ini ada contohnya sebuah ERP ya, ERP atau istilah dari Enterprise Application System. Nah, ini sebuah istilah yang mewakilkan sebuah sistem informasi. Jadi, misalkan ada sebuah sistem informasi. Nah, ini contohnya yang udah utuh gitu ya, sistem informasinya. Nah, itu di dalamnya ada finance system, ada human resource, ada marketing and sales, ada juga operation management. Nah, ini setiap divisi ini dia punya softwarenya masing-masing, punya software sendiri-sendiri. Nah, cuma ini sudah dibungkus gitu ya, atau sudah digabungkan, diintegrasikan. Nah, diberi nama satu sistem informasi, yaitu namanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, di mana dengan menggunakan software itu atau menggunakan sistem itu setiap divisi itu udah bisa punya software masing-masing gitu. Jadi udah ada bagian-bagiannya tapi datanya itu saling terhubung. Nah, terus kemudian sistem ini juga dia punya software untuk bagian luar. Ada yang namanya CRM, ada juga namanya SCM. Nah, CRM ini biasanya software yang digunakan sama bagian customer untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Ada juga namanya SCM, Supply Chain Management. Itu ya biasanya software ini juga digunakan oleh pihak supplier gitu ya, untuk mengetahui kebutuhan dari si perusahaan. Gitu. Jadi ini softwarenya terlihat masing-masing, tapi sebenarnya mereka datanya itu saling terhubung, itu saling terintegrasi. Nah, ini mungkin sebuah contoh nanti kalau kalian KP gitu ya, ataupun skripsi. Nah, itu menggunakan menggunakan software ini, menggunakan beberapa bagian dari software ini yang akan dibangun. Oke. Oke, baik ya. Terus kemudian ini kemudian contoh yang lain yaitu ada SCM atau Enterprise Application System. Nah, ini SCM tadi ya, Supply Chain Management. Nah, jadi ini yang memonitoring dari kebutuhan dari bahan baku sampai ke dalam produk retail gitu atau produk jadi. Nah, ini bisa di monitoring, bisa dipantau dengan menggunakan software. Nah, ini nama softwarenya biasanya kategorinya SCM, Supply Chain Management. Nah, itu tadi bagian dari jenis sistem informasi. Nah, tadi ini di bagian tengah, bagian produk. Nah, terus kemudian kita ke bagian yang sebelah kiri, ke arah stakeholder. Nah, apa itu stakeholder? Nah, stakeholder itu bisa dikatakan adalah the players, ataupun pemain, ataupun orang-orang yang mempunyai wewenang atau mempunyai kepentingan dalam mengelola sistem informasi atau dalam membuat si sistem informasinya tersebut. Nah, stakeholder ini bisa dikatakan pekerja teknis atau teknis side, atau dia pekerja non teknis atau bisnis side istilahnya. Nah, mereka juga bisa dikatakan mencakup pekerja internal sebuah perusahaan atau bisa juga pekerja eksternal dari sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan
kita mau bikin sebuah sistem informasi, nah itu kan perlu tim ya di dalam perusahaan itu. Nah itu bisa jadi orang-orang yang ada di dalam tim itu adalah stakeholder untuk proyek sistem informasi gitu misalkan. Nah ini para pemain ini ya dikatakan juga adalah stakeholder. Nah itu ya jadi definisi dari stakeholder itu adalah orang-orang yang punya wewenang atau mempunyai kepentingan dalam pembangunan sistem informasi. Nah terus kemudian di dalamnya ini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu misalkan ada istilah yang namanya information worker. Information worker ini bisa dikatakan adalah para staff gitu atau para pekerja. Nah, itu yang mana pekerjaannya dia itu biasanya melibatkan proses pengelolaan informasi atau data. Nah, itu disebut juga dengan information worker. Jadi kalau misalkan di dalam perusahaan, nah ini setiap orang di dalam perusahaan kan ada yang mengelola data perusahaan gitu ya, tahu seluk-beluk data perusahaan atau tahu seluk-beluk tentang informasi perusahaan, ya informasi data atau data informasi, ya pokoknya data tentang informasi perusahaan tersebut. Nah ini yang dikatakan adalah information worker. Nah terus kemudian ada juga istilahnya namanya knowledge worker. Knowledge worker ini adalah bagian dari information worker yang mana dia yang memegang tanggung jawab atas knowledge ataupun pengetahuan khusus dari perusahaan. Jadi data yang lebih berharga gitu ya. Jadi ada informasi perusahaan, kemudian dalam informasi itu ada dapurnya perusahaan. Nah ini orang-orang level manajerial gitulah. Nah itu yang masuk ke dalam knowledge worker. Itu istilahnya information worker, orang yang di dalam sebuah perusahaan dia megang peran bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi atau datanya perusahaan. Sedangkan knowledge worker itu bagian dari information worker, tapi dia yang megang pengetahuan tentang data perusahaan. Jadi ya kayak bisnis prosesnya perusahaan gitu ya, level manajerial ke atas itu, nah itu masuk ke dalam knowledge worker, dapurnya perusahaan lah istilahnya. Nah terus kemudian istilah selanjutnya ada yang namanya system owners. Nah system owners ini bisa dikatakan kalau dari artinya owner itu pemilik ya. Nah ini bisa jadi dia dikatakan sebuah ataupun seorang sponsor sistem informasi. Nah dia bisa jadi satu orang pimpinan atau beberapa orang pemegang saham gitulah. Pokoknya yang punya wewenang terkait tentang dana dari sebuah perusahaan. Nah, itu dikatakan sebagai sistem owner. Owner itu kan bisa dikatakan pemilik. Nah, pemilik dari sistem informasinya ini nanti. Nah, itu dimasuk dalam kategori sistem owner. Nah, terus kemudian juga ada yang namanya user. Ada yang namanya user. Nah, user ini adalah orang yang nantinya akan menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, jadi user ini orang yang nanti memakai sistem informasi yang akan dibangun. Jadi contohnya misalkan di sebuah perusahaan ada masalah gitu ya, ada masalah terkait dengan pemasukan perusahaan yang semakin menurun gitu misalkan. Nah, terus kemudian ownernya ini kan pasti bingung, pasti mencari solusi gimana nih biar perusahaan kita tetap tetap sustainable gitu ya, tetap bisa bertahan. Nah, terus akhirnya dapat informasi kan, oh ternyata kita kalau bersaing dengan perusahaan sebelah karena sudah masuk ke pasar online, sudah masuk ke market e-commerce gitu. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya kita butuh membangun sistem baru, yaitu sistem yang bisa memasarkan produk kita secara online misalkan. Nah, ya udah dari situ baru ownernya, oke, kita bikin sistem tersebut, kita bikin software itu. Apa yang diperlukan gitu. Nah, yang diperlukan ya tim. Nah, tim inilah yang akan dibentuk kemudian untuk menjalankan proyek tersebut, proyek pembangunan sistem. Nah, terus nanti siapa yang make? Nah, yang make ini adalah user. Ibarat kalau beli mobil, ya pemiliknya yang punya mobilnya, yang bayar, yang memiliki, cuman yang make ini user, ya si supirnya gitu misalkan yang menggunakan mobil itu sehari-hari untuk kepentingan si owner.
Nah, terus kemudian ada juga istilah desainer. Desainer ini dia adalah spesialisasi ya, profesional spesialis teknis yang menerjemahkan dari persyaratan bisnis ataupun spesifikasi dari sebuah software ke dalam bentuk teknis gitu. Jadi misalkan ownernya punya spesifikasi ataupun pengen bikin tadi e-commerce, saya pengen bikin sebuah web e-commerce. Nah, ini yang tahu e-commerce yang mau dimaksud itu bentuknya seperti apa, jenisnya apa segala macam. Nah, itu kan harus dicari spesifikasinya. Nah, terus kemudian ketika sudah dapat spesifikasi yang tepat, harus diinformasikan juga ke bagian teknis, ke developer nanti yang akan membangun. Nah, yang menerjemahkan siapa? Nah, ini bisa jadi nanti dari desainer yang akan membentuk bahasa bakunya. Biasanya bahasa bakunya itu dalam bentuk diagram, digambarin desain-desainnya segala macam. Nah, nanti baru disampaikan ke pihak developer atau pihak programmer untuk dibangun programnya atau dibangun sistemnya. Nah, makanya di sini istilah selanjutnya adalah developer. Developer itu ya adalah orang yang akan membangun sistem, yang akan membuat sistem informasi tersebut secara teknis gitu ya, ataupun programmer ataupun secara coding kayak gitu. Nah, terus kemudian ada lagi istilah namanya vendor atau ESP. ESP ini external service provider atau dikatakan juga adalah sebuah vendor. Nah, vendor ini bisa dikatakan adalah sebuah tim gitu ya, atau sebuah tim di mana dia dipekerjakan atau di mana dia disewa untuk mengerjakan pekerjaan tadi, tujuannya kan membangun sistem. Nah, pekerjaan membangun sistem informasi. Jadi bisa jadi ketika tadi ya owner butuh bangun sebuah web e-commerce, nah terus kemudian dia lihat sumber daya di perusahaannya bisa nggak menghandle project ini gitu. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan ataupun nggak ada kemampuan, nah dia sewa vendor, sewa pihak luar yang udah lengkap gitu, yang udah terbiasa membangun sistem. Nah, itu tinggal di join, tinggal digabung ke sini gitu, atau dimasukkan ke dalam timnya. Biasanya kayak perusahaan-perusahaan software house gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan vendor atau ESP. Nah, isinya vendor apa aja? Isinya vendor biasanya terkait dengan teknis pembangunan software ya. Tadi ada desainer dari vendor, developernya juga ada analisnya juga di situ. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah analis. Nah, ini ya, analis ini sebenarnya peran penting nih, karena yang kita akan bahas itu ya lebih ke arah perannya analis. Dan judulnya juga analisa desain sistem enterprise itu ya. Jadi di sini kita menganalogikan kita sebagai seorang analis. Nah, jadi analis ini ya dia seorang spesialis di mana dia yang akan mempelajari masalah dari perusahaan, kemudian dia juga mencari kebutuhan dari perusahaan tersebut sampai ke hal menerjemahkan dari kebutuhan bisnis ke dalam bentuk teknis. Nah, biasanya analis ini ada dua jenis gitu ya. Ada yang dinamakan dengan analis programmer atau programmer analis. Jadi dia merangkap jadi analis, merangkap juga sebagai programmer, atau dia berangkatnya memang dari seorang programmer, kemudian dia naik level menjadi seorang analis sistem. Biasanya seperti itu. Nah, ada juga yang istilahnya itu bisnis analis. Nah, dia yang akan menganalisa terkait tentang bisnisnya perusahaan. Tapi ini bisnis analis ini lebih ke arah hal-hal non teknis gitu, lebih ke arah bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, bisnis analis ini kalau di dalam stakeholder ini dia akan nantinya menjadi seorang project manager, gitu ya. Dia menjadi seorang project manager karena nanti dia yang akan mengurus terkait keperluan dari project tersebut, mulai dari penjadwalan, terus kemudian pertanggungjawaban penggunaan biaya, sumber daya, waktu segala macam. Nah, itu dia nanti lebih ke arah project manager. Tapi biasanya kalau di project-project pembangunan software itu
Nah, itu bisa di-handle semua sama analis tuh. Dia jadi analis juga, merangkap sebagai project manager juga, terus merangkap jadi programmer juga bisa. Gitu. Makanya kadang-kadang ketika ada project membangun sistem informasi, biasa jadi timnya itu sedikit gitu isinya. Bisa jadi hanya satu orang programmer dan juga satu orang analis gitu ya. Ataupun bisa jadi hanya satu orang aja, dia merangkap analis, dia juga merangkap programmer, dia merangkap segala macam seperti itu. Tapi ya kurang efektif kalau model kayak gitu sih, karena pekerjaannya terlalu overload. Nah, itu contoh ya, itu contoh aja. Nah, terus kemudian, nah ini kita ke peran sistem analis nih ya, perannya sistem analis. Sistem analis itu dia nantinya akan menjadi penjembatan informasi, dia akan menjadi pusat dari ya pembangunan sistem ini. Pertama, sistem analis itu dia nanti yang akan berhubungan dengan pihak various committee gitu ya, ataupun dari pemegang saham gitu, atau dari ya presiden direktur atau segala macam lah. Dia pokoknya yang berhubungan dengan pihak owner. Gitu ya. Owner kan ibaratnya dia hanya tahu dari segi bisnis. Dia hanya taunya modalnya sekian, harus untung sekian segala macam. Dia nggak mau tahu urusan teknis. Nah, itu yang akan menerjemahkan adalah si sistem analis ini, yang akan memberitahu apa yang dia butuhkan untuk memecahkan solusi dari permasalahannya, khususnya dengan menggunakan pendekatan komputerisasi. Nah, analis juga nanti yang akan berhubungan dengan pihak vendor gitu. Kalau misalkan menggunakan tim dari luar. Analis juga yang akan berhubungan dengan programmer. Kalau misalkan dia pakai programmer internal. Begitu juga dengan pihak jaringan, misalkan kalau ada yang berhubungan dengan jaringan. Terus juga dengan pihak desainer tentunya. Karena nanti analis yang akan berkomunikasi dengan user misalkan. Kan dia tadi dapat dapat informasi, ini mau bikin web e-commerce. Nah, terus kemudian dia cari tahu detailnya seperti apa, dia komunikasinya dengan user. Nah, user nanti juga nggak akan tahu banyak terkait tentang teknis. Dia hanya tahu cara penggunaan, terus cara menggunakan yang mudah segala macam. Seperti itu. Nah, itu nanti sama analis diterjemahkan ke dalam bentuk teknis. Dia bilang ke desainernya, alurnya nanti seperti ini, fiturnya seperti ini. Nanti dari desainer yang akan membuat desainnya. Kemudian dari desainnya itu dikomunikasikan ke programmer. Nah, programmer itu juga didampingi sama sistem analis dalam menjelaskan desainnya tersebut. Nah, terus juga sistem analis ya bisa juga berhubungan dengan konsultan lain, ataupun dengan database administrator, dengan owner, dengan user-user segala macam. Nah, ini pusatnya sebenarnya di sistem analis ini. Nah, sistem analis juga bisa merangkap jadi project manager. Maka di sini ketika kita mau menjadi seorang sistem analis, dibutuhkan skill atau kemampuan khusus. Nah, apa aja itu? Misalkan yang pertama adalah pengetahuan tentang teknologi informasi tentunya. Kita harus tahu update tentang teknologi informasi yang ada sekarang ini. Terus kemudian pengalaman pemrograman, ya paling nggak dia punya basic pemrograman yang baik lah. Terus bisa juga kalau dikatakan ahli, dulunya dia programmer jadi sistem analis, itu juga lebih bagus. Biar dia nanti nggak nggak dibohongin gitu sama programmernya. Gitu misalkan, kalau ternyata dia requestnya, ini tolong bikin fitur ini nih. Nah, sebenarnya ini mudah gitu dan bisa cepat, tapi sama programmer dibilang, oh ini lama, ini susah gitu. Nah, dia harus punya pengetahuan juga terkait tentang pemrograman. Kemudian dia juga harus tahu atau punya kemampuan juga terkait tentang bidang bisnis secara global, tapi gitu dia tahu, oh sekarang lagi maraknya ini apa segala macam. Nah, jadi dia bisa ngasih masukan ke pihak pemegang saham atau ke ownernya gitu ya tadi, karena dia paham tentang bisnis. Kemudian dia juga harus punya kemampuan terampil dalam ya memecahkan masalah gitu. Oh ini sekarang ada masalah ini. Nah, dia harus tahu tuh solusinya, tentunya dengan pendekatan komputerisasi. Dia juga harus punya keterampilan berkomunikasi secara interpersonal. Dia juga punya keterampilan membangun
partnership, membangun hubungan gitu ya. Karena kadang-kadang biasanya itu jadi programmer, nah itu apa namanya, komunikasi ke orang luar itu ya agak susah gitu ya. Kalau dari pengalaman yang udah saya jalanin, itu biasanya yang ahli-ahli di dalam pemrograman atau programmer expert gitu ya, itu untuk komunikasi dengan pihak lain itu agak sulit. Dia harus didampingin sama orang yang punya apa namanya, ya yang bisa ngomong lah istilahnya seperti itu. Karena kadang-kadang programmer lebih senang berinteraksi dengan komputer dibanding berinteraksi dengan orang gitu. Jadi kadang-kadang manner-nya itu kadang agak kurang gitu. Makanya di sini perlu, kalau jadi seorang sistem analis, perlu kemampuan komunikasi yang baik itulah istilahnya. Nah, terus kemudian tentunya dia juga harus bisa fleksibel dan juga beradaptasi ya, adaptabilitas. Dia juga harus punya karakter dan juga punya etika, karena dia berhubungan dengan orang-orang yang beda-beda karakternya tentunya. Nah, dia yang harus fleksibel. Terus kemudian perannya sistem analis ataupun sistem analis dalam perusahaan. Ya, ini bisa dilihat misalkan di dalam sebuah perusahaan itu ada beberapa bagian, ada beberapa divisi. Nah, di divisi information system, divisi IT, nah tentunya analis sangat berperan di sini. Banyak gitu ya, dibutuhkan analis di situ. Nah, terus kemudian di divisi-divisi yang lain ternyata perlu juga peran analis. Karena dia nanti yang akan menerjemahkan kebutuhan dari divisi tersebut ke dalam bentuk aplikasi, ke dalam bentuk software, ke dalam bentuk sistem. Gitu. Karena ya semuanya kan udah serba teknologi ya, misalkan di bagian HRD nih, human resource, atau bagian finance lah, bagian finance. Nah, itu semuanya ahli accounting semua, semuanya ahli ekonomi. Nah, sedangkan dia perlu alat bantu, perlu tools. Toolsnya itu adalah sebuah software. Nah, bagaimana menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam bentuk software? Nah, itu harus ada sistem analis yang akan menerjemahkan kebutuhannya dia. Nah, di situ makanya perlu peran seorang sistem analis yang mengerti tentang finance, misalkan duduk di bagian divisi finance dan seterusnya ya, di human resource, operation dan juga R&D ya sama gitu fungsinya. Jadi kebutuhan akan sistem analis di sebuah perusahaan itu sebenarnya banyak. Nah, terus kemudian nah ini ya tadi ya technical side dan juga business side. Jadi ya yang masuk ke dalam proses apa namanya, sisi bisnis yaitu owner, project manager sama user. Itu dia hanya tahu ya dari hal bisnis aja. Apa namanya, penyediaan dana, terus kemudian pengaturan dananya sampai produknya tuh ada dan dipakai. Sedangkan dari segi teknikal ya ini analis, developer, desainer dan seterusnya. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu ya kalau dia tidak punya bagian teknis, nah itu pakai vendor. Nah, vendor itu yang akan masuk dalam segi teknik gitu ya, atau technical side untuk pembangunan sistem informasi. Nah, itu tadi bagian yang sebelah kiri itu adalah stakeholder. Jadi kita udah bahas tadi yang information system, kemudian kita bahas juga yang stakeholder. Nah, selanjutnya di sebelah kanan atau bagian proses. Oke, masih ada kan? Oh, kalian udah pada tidur. Oke, saya lanjut ya. Nah, di bagian proses ini, Nah, di bagian proses ini, nah ini kita membahas tentang proses atau tahapan-tahapan dalam membangun sistem informasi. Nah, dalam membangun sistem informasi itu harus ada alurnya, harus ada tahapan-tahapannya. Bisa nggak kita langsung loncat gitu, misalkan tahu nih kebutuhannya ini, terus langsung kita coding, langsung kita bangun aplikasinya. Bisa seperti itu nggak? Bisa, tapi resiko kegagalan itu besar. Gitu. Karena kan ini project itu kan ada batas waktunya, ada timeline-nya, ada pendanaannya. Nah, itu semua harus diatur. Gitu. Kalau misalkan main lompat-lompat kayak gitu, bisa, tapi resiko kegagalannya juga besar. Karena dia ketika membangun, terus ternyata di tengah-tengah salah, dan dia harus ngulang lagi, harus diperbaiki, itu bisa jadi ngulang
project dari awal. Gitu, makanya di sini butuh proses atau juga metode dalam membangun sistem. Nah, metodenya itu banyak, tergantung dari projectnya, dari model projectnya. Misalkan model projectnya ini besar, spesifikasinya. Terus kemudian waktunya juga menengah gitu, nggak terlalu lama. Dananya juga ya nggak banyak, timnya juga sedikit. Nah, itu pakai pendekatan pakai metode A misalkan, SDLC misalkan. Nah, terus kondisi yang lain juga gitu, misalkan ya dananya banyak, waktunya panjang segala macam. Oh, itu bisa pakai waterfall. Nah, itu beda-beda tergantung dari jenis projectnya. Nah, makanya nanti di sini kita akan bahas tersendiri nih terkait dengan development method. Nah, itu nanti ada chapter sendiri kita bahas semua tentang proses-proses ini. Tapi ini secara umum ada proses itu ya itu adalah ya metode dalam membangun sistem. Nah, umumnya ini yang paling dasar itu yang paling sederhana, yang paling klasik gitu ya, yang paling digunakan orang dulu di waktu pertama kali itu menggunakan metode SDLC, di mana di situ ada planning, analysis, design, implementation, integration, kemudian maintenance dan berulang lagi. Nah, dari SDLC ini barulah dikembangkan sama para expertise gitu ya. Nah, kemudian jadi metode-metode yang lain. Jadi ini metode berdasarkan pengalaman orang gitu ya. Oh, saya ngembangin model ini jadi ini, model ini jadi ini segala macam. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini udah ke teknologi. Nah, di bawah ini ada yang namanya teknologi ataupun teknologi drivers, yaitu arahan dari teknologi. Nah, di sini yang akan menentukan, mempengaruhi bentuk dari sistem informasi itu seperti apa. Nah, ini yang mempengaruhi itu dari segi teknologi. Nah, pertama teknologi, misalkan ada yang namanya teknologi yaitu jaringan dengan internet. Nah, sekarang jaringan dan internet itu udah hal yang umum ya, udah dipakai di mana-mana gitu. Kecepatan internet juga udah semakin tinggi gitu, pulsanya juga semakin murah gitu, semakin banyak. Nah, sistem informasi yang dibangun juga harus bisa mengakomodir itu. Udah tidak lagi menggunakan konsep desktop gitu ya, hanya bisa diinstal di satu komputer dan harus datang gitu, harus ke komputer itu. Enggak seperti itu. Harus udah menggunakan teknologi berbasis jaringan atau berbasis web, bisa diakses dari mana-mana, bisa dilakukan dari PC manapun gitu. Ya, pokoknya intinya bisa diakses dari mana saja dan juga kapan saja. Itu teknologi yang pertama, jaringan dan juga internet. Terus kemudian teknologi mobile dan juga teknologi wireless. Nah, ini juga harus bisa diakomodir sama sistem yang dibangun. Sekarang udah zamannya menggunakan smartphone. Gitu ya, aplikasi-aplikasi udah harus bisa tertanam di dalam handphone. Ya, contohnya kayak misalkan kayak Gojek atau kayak Grab segala macam, ataupun kayak e-commerce itu kan udah tinggal pakai handphone aja. Walaupun memang secara cara kerjanya, secara teknisnya itu sangat besar gitu ya. Bisa jadi ya di handphone itu hanya klien aja. Nah, sedangkan dari server side, dari tampilan yang di dalamnya itu perlu ada lagi admin yang mengelolanya secara global, itu secara umum gitu, secara besar. Nah, terus kemudian teknologi based on object. Nah, teknologinya juga harus sudah menganut berbasis objek. Contohnya kayak pemrograman berbasis objek gitu ya. Jadi objek teknologi itu kan adalah teknologi software yang mendefinisikan sistem dalam sebuah objek yang bisa dikonsolidasi, bisa dipindahin data dan juga perilakunya. Jadi istilahnya itu ya semuanya udah dalam bentuk objek. Artinya ketika dia dibuat, ketika dideklarasiin menjadi sebuah satu objek, artinya bisa dipakai di mana-mana. Cukup satu kali deklarasi, cukup satu kali bikin fungsi misalkan. Nah, nanti fungsi ini udah bisa dipakai di codingan yang lain-lain gitu. Jadi udah lebih mudah gitu ketimbang model pemrograman yang dulu-dulu.
Gitu, makanya itu teknologinya juga udah harus menganut model seperti itu. Jadi dengan model objek ini kan jadi model codingan itu bisa di reuse, bisa digunakan ulang gitu ya, bisa di extend. Jadi kita nggak terpaku ataupun terikat sama satu programmer aja. Jadi ketika sudah dibangun sebuah sistem, nah nanti program-programmer yang lain itu bisa nerusin, nggak harus terpaku sama satu orang programmer gitu. Misalnya programmernya nanti lagi sakit atau apa, proyeknya bisa terhenti. Itu makanya udah harus menganut teknologi based on object atau object oriented programming. Nah terus kemudian kolaboratif teknologi. Nah ini juga teknologinya juga sudah bisa berkolaborasi ya. Jadi software yang dibangun udah bisa connect dengan software yang lain, udah bisa dikembangkan dengan mudah gitu dengan menggunakan web service gitu misalkan, udah bisa dihubungkan programnya gitu. Jadi ya lebih mudah dan juga lebih fleksibel. Nah terus konsepnya juga sudah harus bisa mengikuti konsep aplikasi perusahaan yang udah ada. Misalkan sekarang ada software sistem itu namanya ERP. Tadi ya ERP itu dia bisa mengelola satu perusahaan tuh dengan software itu. Beda-beda divisi nggak masalah, udah disediakan. Ada SCM juga, ada CRM, ada AI, Enterprise Automation, apa namanya? Ya pokoknya itulah. Jadi intinya dia mengelola perusahaan. Nah teknologi ini juga ketika membangun sistem, paling nggak dasarnya udah seperti sistem-sistem yang sudah ada tersebut. Kemudian terakhir di sini kita ke pengaruh bisnis. Nah di samping dengan pengaruh teknologi ada juga pengaruh bisnis. Apa itu pengaruh bisnis? Pengaruh bisnis itu ya pengaruh pasar, pengaruh apa yang sedang ada di dunia sekarang terkait tentang pemasaran, itu tentang bisnis lah ibaratnya. Nah di sini kan yang pertama harus diperhatikan itu adalah globalisasi ekonomi. Sekarang kan sudah ada apa namanya pasar global ya. Jadi semua negara dari manapun sudah bisa berjualan secara langsung, sudah bisa langsung meretail, menjual barang dagangannya langsung ke konsumen di negara yang lain. Nah itu udah harus bisa diakomodir sama sistem yang mau dibangun. Misalkan dari segi apa namanya, dari segi budayanya, dari segi bahasa, mata uangnya, nah itu udah bisa diakomodir sama sistem yang akan dibangun. Karena ya modelnya begitu, supaya kita bisa menjangkau customer di negara yang lain gitu ya, di pelosok-pelosok. Kemudian juga konsepnya udah menganut model electronic commerce atau electronic business. Nah, itu model online elektronik itu juga udah harus bisa diakomodir. Misalkan ya pembelian dan penjualan barang secara online. Terus juga e-bisnis ya penggunaan internet dalam menghandle proses bisnis. Konsep marketing digital ataupun model business to customer atau business to business itu juga udah model menggunakan electronic system. Nah, di samping itu semakin terbukanya sistem kita juga bisa diakses sama seluruh orang. Nah, harus security dan privasinya juga ditingkatkan. Nah, itu ya dari misalkan menggunakan apa namanya? Keamanan berlapis gitu atau keamanan double. Privasinya juga seperti sudah ditingkatkan juga keamanannya. Nah, terus kemudian model TQM juga, Total Quality Management, udah bisa diakomodir di softwarenya tersebut, yaitu Total Quality Management itu dia akan softwarenya ini otomatis menilai langsung kinerja dari seluruh user yang make, gitu, bagian finance, bagian operasional segala macam kan make software yang sama. Nah itu udah otomatis terhitung tuh nilai-nilai mereka. Nah itu maksud dengan Total Quality Management. Udah bisa dilihat kualitas dari seluruh manajemennya itu. Nah, terus kemudian proses desain ulang bisnis, ya di sini juga sudah bisa mengakomodir
desain ulang dari bisnis. Jadi kalau misalkan ada proses bisnis yang tidak efektif, nah dengan aplikasi ini itu udah bisa ngasih rekomendasi, udah bisa ngasih ya keputusan gitu ya, support system, decision support system gitu dalam mengambil keputusan yang tepat itu seperti apa, itu udah bisa diakomodir ataupun udah bisa diterapkan dengan menggunakan pendekatan ini business process redesign. Oke, baik. Kira-kira cukup sampai di situ materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau nanya. Udah dibuka itunya, mute-nya. Bisa kalian aktifkan sendiri. Ada pertanyaan? Tes. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Pak Bambang, Cukup, Pak, cukup. Nggak ada, Pak. Pak. kalau cukup saya absen dulu. Ada tugas ya, tugas 1. Alam Giri Wibiksana, Alam Giri ada. Alam Giri nggak ada ya. Faris Furkon? Nggak ada juga. Ilham Fitriansyah? Nggak ada. Muhammad Riyandi? Hadir, Pak. Hadir. Riyandi ada. Ada, Pak. Hadir. Rizky Rahmat Ramdhani? Rizky Rahmat Ramdhani? Belum keluar kan? Berarti udah absen, berarti udah selesai nih, mau selesai ya? Kalau absen udah selesai. Oh, panjang dikit lah. Abang di sana. Ya. Muhammad Jihad Akbar? Rizky Rahmat Ramdhani nggak ada ya? Muhammad Jihad Akbar? Hadir, Pak. Oke. Aditya Darmawan? Nggak ada. Krisna Haji Pangestu? Hadir. Krisna Haji Pangestu ada. Nur Fajri? Hadir, Pak. Kan di atas takut. Ade Krisna Dewi Johan? Hadir, Pak. Oke. Irfan Divi Ziangka? Irfan Divi? Nggak ada. Muhammad Suhaimi? Hadir, Pak. Hadir. Zulfikri? Hadir, Pak. Taufik Maulana? Nggak ada. Abdul Farid? Hadir, Pak. Gilang Rahman Pamungkas? Nggak ada. Bambang Gunarto? Hadir, Pak. Ya, Rivaldo Ananda? Hadir, Pak. Rizky Aditya? Hadir, Pak. Yasir Salih? Hadir, Pak.
Alif Akbar. Alif Akbar. Hadir Pak. Hadir Pak. Haikal Alfarizi. Kayak sama. Nggak ada. Rino Ristanta. Hadir Pak, hadir. Oke, Ririn Agustian. Udah jam 9 kita naik ke atas lantai ayah di. Ririn mana, Rin? Ririn Agustin. Ada tadi, Pak. Farel Rizky. Mana Ririnnya? Farel Hadir Rizky. Pak. Hadir. Ririn ada, Pak. Dani Taufik. Rian. Sih doang. Dibilang kenapa Ada. lagi deh. Tebagus Hersanda. Hadir Pak. Syarifah. Hadir Pak. Wilson. Hadir Pak. Novita. Ada, Pak. Arif Rahman. Hadir Pak. Bagas Resna. Hadir Pak. Tajab. Hadir Pak, hadir. Ada yang belum dipanggil? Kamu yang datang di sini tuh ada lagi. Nggak ada, udah semua? Udah. Ya, baik. Tugasnya ada di YouTube. Jadi kalian lihat videonya. Nah, nanti di situ udah ada pertanyaannya juga. Kalian lihat videonya ya. Video yang Bukan. nah, itu Apa berarti? ya linknya itu. Nah, itu nanti kalian lihat di situ udah ada pertanyaan juga di dalamnya. Nanti kalian kerjakan terus kumpulkan di Classroom. Classroom-nya nanti di tugas 2 ya. Kumpulinnya di tugas 2. Di tugas 2. Ntar saya bikin forumnya, kalian kumpulin di situ. Nah, terus kemudian di apa namanya? Di komennya kalian sekalian absen juga. Hadir gitu ya. Kalian ketik aja hadir. Kemudian kalian videonya juga di like. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa juga di subscribe bagi yang belum, biar nanti bisa langsung ketahuan kalau saya upload video lagi yang lain. Baik Pak. Oke, ya, baik. Kalau gitu saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Ya, Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.